Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sarapan pagi saat ini. Bersyukur kepada Tuhan Yesus jika saat ini kembali saya dapat belajar, berbagi untuk Bapak Ibu di rumah dimanapun berada. Bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, kali ini saya ingin berbagi renungan dengan Bapak dan Ibu, saudara semua, tentang mempercayai Yesus berdasarkan pengalaman hidup. Mempercayai Tuhan Yesus dalam berdasarkan pengalaman hidup kita. Amin. Kita akan baca ayat kita yang pertama di dalam Yohanes 9 ayat 25b. Yohanes 9 ayat 25b. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Amin. Ini adalah perkataan seorang yang buta sejak lahirnya. Kisah lengkapnya tertulis di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Saudaraku, saat ini kita baca saja Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 saja. Ayat 1 mulai, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudaraku, suatu hari pada saat Yesus ada di dalam bumi, di dalam dunia, Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus melihat dan murid-muridnya juga melihat seorang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, mengapa orang itu buta? Apakah itu dosanya atau dosa orang tuanya?" Saya terberkati sekali saudara dengan jawaban Tuhan Yesus yang ada dalam ayat 3. Yang mengatakan jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Amin. Menjadi penghiburan bagi kita ya saudaraku. Kadangkali jikalau sesuatu terjadi, khususnya yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang terjadi yang mendukakan, entah itu kesakitan, entah itu bencana yang menimpa kita, kadangkali kita berpikir, kadangkali kita merenung, "Tuhan, apa dosa saya? Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Apa kesalahanku, Tuhan?" Kadangkali saudaraku kita berpikir seperti itu ya. Saya kadang juga seperti itu. Saudaraku, mengoreksi diri, memikirkan dan merenungkan apa mungkin yang terjadi, kenapa ini kejadian sampai bisa terjadi. Itu baik ya saudaraku, mengoreksi diri. Tetapi saudara, kita yakin ada kalanya kejadian yang tidak mengenakan itu terjadi. Seperti jawaban Tuhan Yesus bahwa hal itu terjadi untuk memperlihatkan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan, supaya banyak orang melihat, yang dapat melihat dan menjadi percaya, dan itu juga akan menimbulkan bagi kita ini dapat bersaksi tentang hal itu kepada banyak orang. Bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau lewat renungan saat ini kita mau dengan segala yang terjadi di dalam kehidupan kita mau supaya kita mengenal, kita mengingat bahwa kasih-Nya
ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, diceritakan selanjutnya bahwa Yesus kemudian menyembuhkan orang buta itu. Bersyukur sekali Tuhan Yesus peduli akan orang buta ini. Dan akhirnya, saudaraku, setelah orang buta sejak lahir ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetangganya, orang-orang yang dulunya mengenal dia sebagai pengemis, bertanya-tanya, merasa ragu. Loh, itu kan pengemis yang di pinggir jalan. Mungkin bahasanya seperti itu ya, saudaraku ya. Tapi kenapa sekarang dia bisa melihat? Dia sudah tidak buta lagi. Nah, tetangga-tetangganya itu bingung ya, saudaraku. Sampai orang tuanya dipanggil ya, saudaraku. Apa betul orang buta ini anakmu? Sejak lahir dia buta. Sampai seperti itu ya, saudaraku ya. Bahkan pada saat itu memang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini pada hari Sabat ya, saudaraku. Sehingga orang-orang Farisi juga mempertentangkan akan hal itu ya, saudaraku ya. Tapi lalu dijawab oleh orang-orang yang sudah mengenal orang buta ini. Mana mungkin orang berdosa bisa mengadakan mujizat? Tidak mungkin. Dan pada akhirnya orang yang tadinya buta itu dipanggil, ditanyai, dan tadi ayat yang pertama kita baca itu adalah jawabannya. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa atau tidak? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Wah, begitu mantep ya, saudaraku ya, jawaban daripada orang buta ini. Saya terberkati sekali dengan jawaban orang ini. Dia tidak terpengaruh dengan penilaian orang di sekitarnya pada saat itu. Entah orang mau berbicara dia itu orang berdosa atau apa, tetapi dia menjawab begitu mantap. Imannya begitu percaya berdasarkan pengalaman yang sudah dia terima bersama Yesus. Kesembuhan yang dia terima dari Yesus itu yang membuat dia menjadi berani untuk mengungkapkan jawabannya. Mari saudaraku, kita mau belajar untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan dari pengalaman hidup yang kita alami bersama Yesus. Saudaraku, saya yakin banyak sekali pengalaman hidup yang saudara dan saya alami bersama Yesus sepanjang umur kita sampai saat ini. Nah, dari situ kita merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar ya saudaraku? Pasti saya yakin kita memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama Yesus. Kita akan baca ayat selanjutnya di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita mau belajar, kita sama-sama mau belajar supaya kita belajar percaya dengan segenap hati kita dan kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena kita percaya pada Tuhan, maka banyak hal yang tidak mungkin akan dapat terjadi. Amin. Kalau kita pikir ya saudaraku, dengan logika kita, rasanya mungkin sesuatu itu tidak bisa terjadi. Tetapi ada kalanya saudaraku, Tuhan kalau sudah mau campur tangan, mau turun tangan, memberi pertolongan, memberikan kasih pembelaannya, itu seperti tidak masuk akal. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku, sedikit kesaksian saya ingin berbagi. Saya rindu berbagi pada saat ini. Saya lupa tepatnya itu tanggal berapa ya. Tapi saya ingat pada saat itu pagi-pagi ya saudaraku, saya mau berangkat ke gereja, mau membungkus sembako untuk baksos bersama saudara-saudara yang lain.
Nah, kemudian saudaraku, sebelum saya berangkat, saya digerakkan sama Roh Kudus untuk mengupload foto parfum waktu itu ya, yang kalau beli 2 itu dapat harga lebih murah. Roh Kudus gerakkan untuk saya upload itu di grup downline saya ya saudaraku. Terus saya juga pasang di status. Saya digerakkan untuk kasih komen, teman-teman yang mau beli 1 enggak apa-apa, nanti tetap harga murah, nanti Eli carikan gabungan. Sudah saya upload, saya dengar-dengaran ya suara Roh Kudus, saya kerjakan. Kemudian saya berangkat ke gereja. Sampai di gereja bersama saudara-saudari yang lain, saya bungkus sembako pada saat itu, dan saya sudah tidak lihat HP ya saudaraku sampai selesai saya membungkus. Siang hari rasanya ya saudaraku. Setelah selesai, kemudian saya melihat HP saya. Wow, saya saudaraku melihat banyak sekali WA yang masuk, dan saya saat itu seperti mau menangis ya saudaraku. Di tengah-tengah memang situasi seperti ini ya, omset turun, tetapi saya melihat banyak konsumen saya, banyak downline saya yang WA, Mbak Eli, saya butuh 1, tolong carikan gabungan. Saya bersyukur sekali ya saudaraku. Bukan hal materi saja ya saudaraku, saat ini saya juga mau berbagi untuk saudara tentang kita dalam hal sekecil apapun, kita harus belajar dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Dan saya ingat sebuah video yang diberikan oleh tim multimedia pada saat itu, agak lama sudah saudaraku, yang dikirim setiap hari Rabu. Salah satunya itu dikatakan ya di dalam video itu, bahwa di saat kita menyerahkan waktu untuk melayani Tuhan, di saat kita menyerahkan waktu untuk datang ke hadirat-Nya, sepertinya kita tidak bekerja, sepertinya tidak produktif, dan bisa dikatakan tidak menghasilkan uang. Tetapi di saat itulah sebenarnya Tuhan yang ambil alih dan mengerjakan untuk kita. Amin. Saya terberkati oleh video yang di-share itu ya. Saya terberkati sekali, dan saya mengalami itu ya saudaraku. Sungguh pengalaman-pengalaman yang indah bersama Yesus itu menguatkan kita untuk kita lebih lagi mempercayai Tuhan Yesus. Mari saudaraku, di hari-hari yang terakhir ini kita tidak fokus pada situasi yang mungkin melemahkan kita, tetapi kita mau fokus pada kasih kuasa Tuhan Yesus sendiri, dan kita mau percaya mengenal Yesus secara pribadi sendiri yang tetap sama, baik itu dulu, sekarang, dan selamanya. Ayat terakhir kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau menjalani hidup ini dengan Yesus, bersama Yesus, sehingga dari situ akan ada pengalaman-pengalaman yang lebih lagi, yang lebih indah, dan itu juga harus kita bagikan untuk saudara-saudara seiman kita. Puji Tuhan, mari saudaraku, kita belajar untuk kita memiliki pengalaman bersama Kristus, dan kita lebih percaya bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih untuk waktu ini. Itu yang bisa saya bagikan untuk sarapan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.